Oke guys, welcome back to Offside Opinion. Di video kali ini kita akan review squad Arsenal. Kira-kira mana yang harus di-keep, sell, dan pemain siapa yang harus di-buy. Keep, buy, and sell Arsenal Edition. Oke, gue langsung aja ya. Kita mulai dari goalkeeper, pasti ada Raya sama Kepa. You want to keep both? Ada kiper yang buat gantiin Kepa menurut lo? Ada, udah masuk lagi satu kiper baru, itu Islam Messier kan. Oh, Messier, iya. Oh iya, ada Messier. Gua rasa gua akan sell Kepa. Oh, sell Kepa? Sell Kepa. Oke. Karena ada satu kiper akademi yang bisa dinaikin. Oke. Kita lanjut ke back ya. Di back ada Nketiah. Kita back kiri dulu ya. Nketiah, Luis Kelly, Calafiori. Ini nih yang dipertanyakan sama orang. Karena bagus tiga-tiganya. Tiga-tiganya bagus banget dan complemented each other dengan untuk attacking ada Calafiori, defending Nketiah lebih bagus, Luis Kelly bawa bolanya lebih bagus dan gua akan keep tiga-tiganya. Really? Iya, gua akan dengan Luis Kelly yang meskipun dia left back kan bisa midfielder juga kan. Tapi kan ntar ada Bruno G juga. Itu stack banget tuh tengahnya. Bakal stack banget kalau Luis Kelly nggak mau cabut. Mungkin Luis Kelly kalau ada potensial loan, gua akan loan Luis Kelly. Loan. Oke. Ada potensial loan. Loan kemana yang bagus? Maksud Premier League? Atau keluar? Still Premier League menurut gua. Kalau ya? keluar mungkin agak susah ya. Mungkin ke Liga Prancis paling. Seperti Nwaneri gitu-gitu. Aston Villa mungkin bagus? Bagus, Aston Villa bagus. Ya, kayak Atau Aston Villa kebagusan. Bisa mungkin ke Championship juga nggak apa-apa sebenarnya. Serius? Championship? Oke. West Ham. Gue pikir West Ham. Oke. West Ham. Karena benar-benar dia bakal main all the time. Oh iya, betul. Cuma kalau menurut gue kayak Fulham gitu-gitu, menurut gue bagus sih. Kayak tim Premier League atau Bournemouth. Iya, masih bagus. Oke. Loan ya. Oke. Loan sekali ya. Terus Calafiori sama Nketiah keep ya. Terus habis itu ada Saliba, Gabriel pasti keep, of course. Terus ada juga Timber sama Ben White, Mosquera. Ini tuh Arsenal, dia back tengah / back kiri, back kanan gitu ya. Mereka mainnya ya. Jadi yang mau di back tengah cuma dua doang ya. Iya, makanya gue bingung, ini siapa cedera? Oh iya, Ben White bisa tengah. Mosquera pun bisa. Timber pun kalau dipaksa mungkin bisa kan. Dia tapi natural right back kan. Naturalnya right back. Calafiori center back awal. Iya, malah dari awal center back dari mana bolonya ya. Nah, itu gimana? Timber dan Ben White sama Mosquera. Ya. Menurut gua ya, Timber udah pasti keep Timber. Timber keep. Pasti. Iya sih. Dan Mosquera, gua rasa dengan cederanya Saliba, ini momen Mosquera geser ke center back lagi. Dan karena Mosquera di center back akibat cederanya Saliba nih yang panjang, gua akan keep Ben White. Jadi all right back gua akan keep. Karena gua nggak nemuin right back yang bagus yang available to market sekarang. Available to market? Yes. Kalau lihat, gua nggak tahu sih. Carvajal? Are you crazy? Carvajal. Yang cadangan lah ya, yang cadangan yang bisa main. Iya sih, nggak ada. Dan ya menurut gue buat rotation player ya oke lah. Soalnya bisa di tengah juga sih. Sebenarnya itu sih yang penting, kalau lu jual sih gila sih. Ya harus seburuk-buruk kayak Ben White musim lalu ya, gue masih keep Ben White karena Saliba cedera. Itu doang. Karena dengan Saliba cedera, Mosquera pasti makan main di tengah terus starting. Oke. Di back kayak gitu berarti lu beli lu sekali. Sisanya nggak ada lu kotak-kotak di back. Dari back enggak. Lu nggak ada yang mau lihat? Soalnya udah bagus banget sih ya. Iya, kalau untuk jual gue nggak ada yang gue jual. Nggak ada yang jual. Bahkan beli juga nggak ada. Beli atau ada yang mau beli? Center back kayaknya nggak ada sih, kayak nggak banyak available gitu. Kalaupun beli, menurut gue untuk gantiin Saliba. Iya. Paling yang untuk gantiin Saliba itu Bastoni. Kemarin sempat ada koneksi Bastoni kan. Sebelumnya kan Lacroix tapi ke Chelsea. Mungkin Bastoni ya, gue bakal beli Bastoni sih. Bastoni. Marquinhos free agent nggak ya? Marquinhos tuh nggak mau main experience. Mungkin bisa jadi kayak Thiago Silva part 2 ke Chelsea. Dia ke Arsenal, Marquinhos. Maybe. Tapi kalau PSG udah dapat gantinya ya. Gue rasa nggak sih, Marquinhos pasti akan mahal banget gajinya. Oh iya, oke gajinya. Rudiger mungkin yang mana balik. Rudiger. Iya. Tapi Rudiger bakal dipakai Mourinho sih. Nggak ada rumor juga keluar sih. Nggak bakal. Siapa lagi? Laporte dari Al Nassr. Laporte enggak.
Oke. Berarti paling itu ya Bastoni. Iya, karena available to marketnya yang gue lihat possible mungkin kayaknya Bastoni Oh, sih. kemarin Johnson sih dari Mourinho. Oh iya, Johnson tapi udah Oh, udah Inter. Nah, ya mungkin Johnson. itu tuh Bastoni bisa. Oke, untuk back itu ya. Sekarang kita pindah ke midfielder. Midfielder pertama ada Nogard yang Nogard 6 kan, Nogard, ada Zubimendi sama Merino. Merino gue nggak tahu sih striker atau gelandang. Cuma gue taruh di gelandang dulu Kita lah. taruhnya di gelandang juga. Iya, oke. Nah. Sama Vieira juga tuh. Guys, of course siapa yang mau jual guys? Sama ada ya, Eze, Rice, Odegaard, Ethan, sama Doman kan akademi. Cuma Doman, iya. masuk juga. Gimana? Jadi kalau Yang pasti di keep kita ya? yang pasti kita keep ya, Oke. pasti kita keep itu guys. Oke. Guys sudah pasti kita keep. Habis itu Max Dauman udah pasti di keep. Oke. Udah pasti di keep. Oh, nggak di loan? Dia punya loan loh. Maybe loan, tapi let's say keep dulu nih ya. Oke. Kita keep dulu. Eze nggak mungkin jual. Eze nggak mungkin dijual, Baru. pasti kita keep. Merino udah pasti di keep. Merino udah pasti di keep. Pasti di keep. Nah, nextnya banyak banget midfieldnya kita sekarang stack nih. Yang pertama kita bahas Nwaneri. Nwaneri wonderkid yang sangat-sangat baik di Arsenal menurut gua. Iya. Dia adalah pemain termuda yang pernah starting sebelum Rio. Oke, dari Liverpool. Ya. Bahkan kayaknya masih Nwaneri deh. Mungkin nanti deh. Tapi bagus banget, orang bagus banget. Cuman dia lack of playing time dan dia frustasi banget soal itu. Dan gua rasa itu harus di sell Nwaneri. Di sell. Iya. Dia tuh, soalnya gue lihat kualitasnya bagus banget. Bagus Gue banget. tuh satu game Dia- yang paling impresifnya lawan City, yang di golin itu. Terus dia off the bench, bagus juga. Dia tuh mau starting atau gimana kan nggak mungkin soalnya ada Saka. Nggak mungkin dia starting. Maksudnya- tapi dia pengen banget starting. Oh, dia tuh pengen banget starting. Impossible. Impossible. Jadi kalau di loan pun dia nggak bakal settle gitu. Tahun depannya balik minta jual lagi gitu. Dia Iya. pengen banget starting. Oke. Enggak, dia nggak mau yang role kayak Brahim Diaz gitu di Madrid. Kayaknya yang bisa enggak deh. masuk Karena dia pelan-pelan. dari awal itu dia emang pengen banget main. Iya. Pengen banget main. Dan gua rasa emang mumpung masih muda, potensialnya gede, kita bisa dapat harga yang lumayan gitu. Iya. Kalau pintar jualnya ya. Iya benar, Arsenal kan gitu Arsenal soalnya. Kadang suka jualnya. Smith Rowe juga kan udah turun harganya tuh. Iya, Waktu itu Smith Rowe hype udah kurang. Hype-nya udah turun. Jadi mumpung masih ada, ya oke. Ethan jual ya berarti ya. Jual, menurut Oke, gue. iya dia mau dijual karena potensinya bagus juga sih gue Iya. lihat. Jadi ya deserve bisa. Terus siapa lagi? Terus Fabio Vieira. Vieira nih orang Tusuk gimana gigi. Tusuk gigi Tusuk kata gigi. Coach Justin. sih? Terus gigi apa? Kurus. Kata Coach Justin tusuk gigi. itu dia dari mana? Dari Lisbon deh. Dari Liga Portugal ya? Iya, dia lagi sama Portugal. Pokoknya Menurut gua pemain- Fabio Vieira tuh teknikalnya bagus, sumpah bagus. Cuman dia nggak physicality-nya nggak ada. Jujur nggak ada. Dia tuh tahun kemarin di loan atau Di loan. Di loan kan? Di loan dia. Ke Premier League? Bukan? Enggak keluar. Oh, keluar, Kalau oke. nggak salah Porto deh. Oh, Salah oke. ya? Terus dia kan pas sebelumnya tuh lumayan sering main pas zamannya Iya. ada Nelson, Reece Ya, Nelson. dia itu di sebelumnya pengen dijadiin lapisannya Odegaard. Oke. Cuman dengan adanya Eze, dia nggak bakal dapat playing time. Oke, Dan biar nggak turun value-nya, jadinya di loan kemarin. Di loan. Dan gua rasa Nah, sekarang? Arteta setuju sama gua. Kenapa? Dijual. Oh dijual, oke. Dijual, Di dia- sell. Di Sell. sell. Bener ya? Oh, oke. Fabio Tapi Vieira di sell. nyari gantinya? Atau Domen? Nggak perlu ganti menurut gua. Stack sih. Udah Eze, Daunman bisa main di CAM, Iya. Eze bisa main, Eze emang di CAM. Bisa CM juga. Iya. Ya, Kayak, ya Zubimendi, udah, kayak nggak Merino, perlu. Rice. Iya, udah penuh banget gitu. Tapi dengan empat turnamen menurut tuh masih nggak Nggak perlu menurut Oke. gua. Menurut gua enggak. Oke. Dan nextnya itu Oh ada Nogard juga kan? Nordgaard. Iya, Nogard. Nah, Nordgaard yang menarik nih. Iya. Wah, Nordgaard main, kalau main, mainnya jarang. Kalau main jelek. Nah iya itu kadang ada orang nih gimana orang mau lihat kan potensinya gede kan dia Iya. di awal cuma mainin dong pas main kayak gitu. Terus main jelek gitu. Jadi kayak kalau Nordgaard itu, aduh, bingung lagi gua. Dia situasi kayak gue lihat Brahim Diaz di Madrid dia gila ini bagus banget pemain potensinya cuma pasti mainin ya gitu angin-anginan. Mas Antonio juga pokoknya menurut gue atau kayak penting Tapi gak sih dia menurut buat gua- 4 kompetisi nih. Iya, menurut gua untuk 4 kompetisi kayaknya masih dikit dulu deh. Sama dia kan baru setahun. Mungkin bisa dicoba lagi tahun mungkin depan. harus coba lagi lah. Mungkin itu Mungkin worth. masih dikip ya untuk Nordgaard ya. Nordgaard Iya. masih dikip lah. Nextnya itu Odegaard ya. Odegaard ya. Odegaard keep. Odegaard keep. Keep. Sejelek-jeleknya dia, bukan jelek ya. Walaupun dia tidak top perform. Iya musim kemarin turun tuh. Dia nggak jelek. Dia turun nggak seperti perform sebelumnya. Iya. Cuma keep Tapi ya. gua akan keep Odegaard. Oke, jadi yang lu sell itu ada Vieira, Vieira. sama Ethan.
Iya. Sisanya keep ya, Doman, Odegaard, Rice, Iya. Eze, Zubimendi, Merino, Nogard, lu masih ganti. Gua masih- Terus atau ada yang lu tambahin nih, lu buy? Mungkin Eh, buat kalau gue midfielder. pasti Bruno Oh, iya. Guimaraes kan. Oke. Bruno Guimaraes. Atau mungkin sebenarnya bisa juga di midfield itu enggak sih Bruno Guimaraes aja. Bruno Gimenez ya, Iya. dia udah banyak sih Arsenal Lebih dan, banyak midfieldnya. dan dia itu kayaknya bagus banget dia di Premier League proven juga. Physicality juga Arsenal mungkin butuh itu dan Iya. dia set piece juga bagus kalau Rice lagi. Butuh banget sumpah Bruno. Soalnya lu lihat Rice lu kayak Game gitu. changer. Bener-bener. Rice kayak gitu lu lihat udah kakinya udah sebelah doang yang jalan di Walcom itu kesian sama Saliba udah gitu. Itu playing time-nya banyak banget lu kalau lihat PSG yang di final lu lihat perbandingan menitnya Vitinha sama Rice gila banget. Guys, bahkan Saka pun ya, Saka yang Iya. udah habis cedera itu langsung main full sampai akhirnya Piala Dunia nggak fit. Iya benar meskipun bisa hat trick coba Messi has never done that. Coba ya playing time-nya ke Arsenal perlu banyak rotasi Iya, sih ya. banyak. Dan Arsenal Arteta to be fair bagus juga sih kalau menurut gua dia ganti-ganti pemain. Mungkin buat dia Rice sama Saka enggak kalau menurut gua, cuma buat yang pemain lain oke buat Oh, gua. ada lagi Saliba nggak pernah. Oh iya Saliba juga. Saliba nggak pernah diganti. Saliba ya itu. Dalam gila sih. 38 Premier League That's match. crazy. Terakhir doang, dia terakhir doang nggak main. Gila sih. Karena Iya, menang kan? Iya, gila sih. Itu Saliba makanya begitu tuh kacau ya. Ya, jadi emang butuh ya enforcement baru di Iya, Bruno Gimenez ya. Ada lagi? Udah? Menurut gue itu aja cukup sih. Oke. Gimenez nih. Sip. Untuk forward, ini ada lumayan banyak, ada Martinelli, di kiri ya, di Martinelli. Ada Reece Nelson masih ya, kemarin di loan. Sama ada Trossard udah dijual kemarin. Dia Martinelli sama Reece Nelson, basically yang kiri. Ada lagi? Reece Nelson bisa kanan bisa kiri sih sebenarnya. Jadi kayaknya mungkin di kiri dulu ya. Itu kan kalau murninya sebenarnya Martinelli doang nih. Iya. Martinelli doang sama masuk Zolis kan. Oh iya, Zolis. Zolis baru masuk nih. Zolis baru masuk dan menurut gue cukup. Kalau kita tidak datangin pemain lagi, itu cukup. Bahkan mungkin Really? mungkin cukup dua itu. Kalau kita harus datengin pemain lagi. Tapi kalau emang ada pemain lagi datang, akan gue keep tetap. Oke. Itu maksud gue. Oke, paham. Karena Zolis baru masuk. Kalau Martinelli ada di sini nih, gue tahu Martinelli nggak bisa jadi lapis kedua orangnya. Dia nggak gitu. suka, dia nggak suka. Oh iya. Nggak suka jadi lapis kedua. Gimana? Ya itu dia. Kalau dia mau cabut silakan cabut gitu. Tapi kalau gue pribadi gue akan keep karena nanti kan startingnya pasti Vinicius Junior. Ntar kita Vinicius Junior dong. chill out. Go, Kemon. Sabar. Kemon. Kita dulu dan kita keep. Oke, ntar misalnya Vini datang, Martinelli cabut. Kalau Martinelli mau cabut silakan cabut. Gitu. Oke, coba kalau Vini Kalau nggak dia datang, masih mau ini ya udah nggak apa-apa gitu. Oke. Tapi lo akan jadi lapis kedua. ya dan dia nggak mau. Ya, Martinelli itu nggak suka jadi lapis kedua. Serius, gue kira dia Nggak kayak suka. ego yang bisa dikontrol di Brazil. Nggak bisa dia. Dia tuh bener-bener parah. Jadi kayak yang gue lihat ya, Iya. dia tuh emosian banget kalau lagi main tuh. Ketika dia datang as a substitution dan dia tidak change the game, Oh. nextnya dia akan main jelek lagi. Dia akan main jelek lagi gitu. Kalau itu pandangan gue ya. Paham. Dan dia padahal dia tipe super sub, udah cocok banget super sub. Dia punya pace, larinya cepet Iya. juga. Jadi maksud gua pas back udah capek, cuma dianya Kalau lu lihat Martinelli tuh dia pengen lu lihat cara main dia nih. Dia pengen banget gue pengen buktiin diri gue, I'm a star. Iya gitu, dia pengen banget kayak gitu. Ya tipikal Brazil lah ya. Know your place, know your place. Sumpah kalau lu udah tahu tempat lu udah tahu ekspektasi lu segini dan udah berdamai dengan itu, harusnya jadi bagus banget dia jadi super sub gitu. Let's Jadi see modelan gimana Rodrigo ya. akan Oke. seperti apa. Dan Martinelli, Reece Nelson lu keep? Reece Nelson menurut gue sell karena Reece Nelson udah terlalu banyak ini ya. Udah terlalu banyak kontroversi, dia mau cabut masih ditahan. Oh iya. Iya, dia mau cabut nih berapa kali, akhirnya di loan. Dia mau game time nggak dapet, akhirnya mau di loan gitu. Dan menurut gue ini udah cukup. Reece Nelson mungkin bisa dijual dengan harga yang lumayan lah ya. Ya lumayan lah, gue bilang nggak bakal mahal Reece Nelson. Oke. Reece Itu Nelson untuk berarti jual di kiri nanti. Di kiri berarti ntar Vini sendiri. Kalau ini Martinelli dong. Martinelli kalau dia nggak mau jual cabut oke. Sama Zolis sama Zolis, Oke. sama Eze paling. Oh iya, Eze juga bisa versatile. Ya, oke. Terus di right wingnya akan ada Saka sama Madueke. Ya, gimana? Nah kalau ini ya Saka, Madueke, Max Daumen sebenarnya. Oh iya, Daumen. Max Daumen tuh Daumen juga, kanan. Daumen. Iya. Nah ini gue akan keep tiga-tiganya. Saka our star boy, we cannot sell Saka. Of Oke, course. oke.
gue nggak bakal mau sell Saka gitu. Oke. Madueke, our god, we cannot sell Madueke. Nggak, tapi gini, walaupun Madueke gerasak gerusuk lagi doang, dia cadangan yang bagus buat nutup aja. Saat Saka cedera kemarin, dia bermain yang menurut gua bagus gitu. Walaupun nggak selevel yang bagus banget nih Madueke, nggak. Tapi bagusnya cukup udah gitu. Dia ada menghasilkan untuk game itu gitu. Menurut gue dia kalau nggak bagus banget, jelek banget itu sumpah. Dia. Jadi Madueke itu sistemnya gini, jika dia bagus, berarti timnya teman-temannya jelek. Oh gitu. Tapi kalau dia jelek banget nih, berarti teman-temannya bagus. Sumpah. Oh, oke, paham. Madueke akan ngegendong tim lu ketika tim lu jelek. Oh, Lu lihat, Serius? lu lihat apa aja. Oh. Bener deh, kalau yang Arsenal lagi jelek nih. Kalau tactically udah macet, susah nembus, dia gocek-gocek. Madueke, sumpah bener deh. Oke, Gue oke. lupa lawan apa ya. Gue paham sih, bahkan secara kualitas take ons menurut gue arguably mungkin bisa better than Saka dia buat Iya, menurut gue untuk take ons aja, pure take ons. Iya, untuk pure take ons deh, itu menurut gua Madueke better than Saka. Tapi untuk apa yang terjadi setelah take on, Iya itu dia. tidak ada di kepala Itu Madueke. dia. Pokoknya ini gue take ons, gue gak tau mau ngapain aja. Gue mulut. Udah, tapi nggak tahu lagi mau ngapain udah. Bolanya kemana tahu deh. Kita lagi Udah lewat, udah depan, nih gue mau ngapain ya? Gitu kita nanti lihat di final UCL. Paham ya. Bolanya kemana tahu. Paham. Ya, Madueke decision making yang final serta ampun dah, ampun sumpah tuh orang. Tapi gua nggak take ngerti. ons-nya bagus. Take ons-nya gila. Bagus. Tapi dan take ons-nya tuh Pace. pure pace aja. Pace, bukan gocek. Tuh dia. Dan Kalau- terus sekalinya bagus banget golin dari jauh di Ya, UCL dari tuh. jauh. Gila itu. Cuma ya itu pastinya dia good addition dan rotation player. Iya. Dan dia mau juga dari Dia pemain. mau, dia masalah gitu. Gila itu bagus tuh pemain yang udah berdamai, udah tahu gua kapabilitasnya segini. Ya. Udah gitu. Iya, Udah itu. di situ dan lu depannya Saka juga gitu yang of course jauh lebih bagus secara kualitas ya. Iya, Jadi pasti. dua-duanya keep ya. Doman juga Domen pasti keep. pasti. Pasti keep. pasti keep. Nggak mau loan? Enggak. Serius? Gua- Lu percaya dia dapat game time? Dapat game time. Oke. Kemarin dia di FA Cup, dia udah di Oke. FA Cup udah starting. Iya, 4 Udah kompetisi starting FA Cup. sih. Iya, 4 kompetisi. Jadi ya lu harus punya banyak Bahkan pemain. mungkin nanti di Community Shield mungkin ya. Dia pasti bisa dapat game time Community Shield. Kompetisi atau maksudnya as a substitute. Iya, saya Sabtu itu dia bisa dapat game time. Oke. Dan potensi ceilingnya gila sih Doman. Iya. Mungkin dia bisa masuk. Feelingnya gitu, Bang. Gue nggak tahu Euro. Mungkin Piala Dunia menurut gue masuk sih. Piala Dunia sama Inggris. Euro mungkin. Bisa, mungkin Euro enggak. Euro mungkin masih terlalu dini ya. Mungkin Piala Dunia dia bisa masuk. Ya, Tapi gue lihat bagus gila ini sih. adalah dilema yang gede banget buat Arteta, apalagi fans Arsenal. Lu punya Saka tapi lu punya Dauman juga yang bakal Iya. naik. Cuma kan Saka 25. Ya. 25-26. Ya beda 6 tahun oke lah. Gua rasa Dauman bakal di move ke CAM. Oh iya. Gua rasa Iya, karena betul. ketika dia main as a camp lawan Everton, FA bukan. Cup, bukan pas FA Cup itu ngelawan siapa yang Arsenal kena knockout ya? Gue lupa lo gitu. Ya pokoknya ada game knockout yang Arsenal kalah di FA Cup, Ya. itu Dauman main sebagai CAM dan itu bagus banget mainnya. Oke. Ya. Next. Oke, abis itu terakhir di striker, Havertz, Gabriel Jesus, dan Gyökeres. Gyökeres gue pasti keep. Ya. Gyökeres not as expected bang, nggak sesuai ekspektasi, tapi tidak ada lagi striker yang available. Yang gue jual adalah Gabriel Jesus. Gabriel Jesus, sorry to say, get the fuck off the mic. Tolong berikan gajimu pada Vinicius Junior. Iya, itu dia berapa? 200 ribuan kan? 200 Dia ribuan. ketiga terbesar atau kedua tuh? Ketiga, dia ketiga. Tiga ya? Iya. Saka, Havertz, Jesus. Ya. Jesus. Gila sih itu pemain kayak gitu, cadangan, Iya, cedera sumpah ya, mulu, cedera mulu. pas masuk gak bagus-bagus banget. Dulu sempat satu season tuh Satu bagus season kan, bagus cuma abis itu turun banget, not as expected, dia bilang kan new winners dari City dan lain-lain. Iyalah, lu maksudnya di City ada pantasan jadi cadangan gitu maksudnya kan. Dan kalau untuk buy ya, kita ngomongin buy di forward nih, Oke. forward Arsenal. Untuk kiri itu Vinicius menurut gue. Vinicius Ya. itu must buy. Kalau ada kesempatan, semua tim harusnya must buy Vinicius. Sumpah ya, Vini ya di market, gila lu, Iya. he's arguably the best in his position gitu. Ya bareng Kvara mungkin, you can debate it, tapi gue lebih prefer Vini menurut gue. Cuma ya Kvara sama Vini, dan dia superstar gitu, Ballon d'Or level. Iya, gitu. Nah, yang kedua, kalau Vini nggak dapet, menurut gue Barcola lo harus dapet. Tapi baru lawan Liverpool nih. Iya, Liverpool, masalah Liverpool fokus ke situ doang. Itu yang itu tuh. Dan sekarang nih dia, gue nggak tahu personal agreement atau udah belum. Cuma mepet banget sama Liverpool. Liverpool, ya gimana ya? Gue nanti
Gue ntar coba telepon Saliba, minta tolong. Saliba, tolong bilang temen kamu, Barcola cobalah ke Arsenal aja. Konate udah nggak ada sih. Konate udah nggak bisa kan? Bisa Saliba aja. Iya nggak ada sih. Ketika masih bisa. Oh iya, Ketika masih bisa. Ketika masih bisa ituin Barcola. Cuma kayaknya PSG nunggu Vini gimana situasinya. Soalnya kalau misalnya Vini udah perpanjang kontrak, Barcolanya bisa diadu nih, Liverpool sama Arsenal dilihat atau dari personal agreement-nya bisa diadu juga. Dan menurut gua kemampuan gajinya lebih kencang Arsenal. Dan gila Liverpool gajinya udah segitu semua. Gua rasa itu akan kelar minggu depan kayaknya deh. Akan kelar nih antara yes or no dari Vini bakal minggu depan. Ini Fabrizio lagi, 24 jam sama David Ornstein nih. Gila sih. Dan kalau Vini nggak perpanjang kontrak ke IPL, ke Arsenal. Barcola ke Liverpool. Wah, gila sih. Gila sih IPL. Absolute bioskop anjir sih itu gokil sih. Terus nextnya sebenarnya striker tuh Gyökeres tuh sebenarnya agak kurang ya. Kalau gue bilang sih agak kurang, nggak sesuai ekspektasi dia ya. Walaupun dia emang golnya lumayan kemarin, tapi yang kita expected dari dia adalah bagaimana dia main di Sporting gitu. Kalau orang-orang bilang kan dia tidak mendapatkan bola-bola Sporting, dia banyak banget dapetin bola-bola kayak di Sporting, tapi dia tidak maksimal. Sebenarnya Alvarez itu adalah dream signing. Iya, Alvarez. Signing Alvarez. Cuman nggak mungkin dengan drama Atletico Madrid, Barca, Real Madrid, udahlah, itu kagak bakal dijual itu. Madrid join buat ngerusak harga pasar. Tapi ada kemungkinan yang sangat kecil Atletico bakal jual Alvarez ke tim lain, entah berantah dengan harga murah. Biar Barca sama Madrid sakit hati, itu mungkin. Nah itu maksud gue, Atletico ngeset harga segitu menurut gue karena tim Spanyol. Mungkin Arsenal nggak mungkin dapat harga murah, tapi menurut gue masih bisa di angka 100 sampai 150 mungkin ya. Bisa. Mungkin. Menurut gue harga jual ke rival di Spanyol sama harga jual kan beda. Iya kan. Jadi bahkan katanya berapapun bakal dijual kan ke Atletico. Iya, dibilang 300 apa gila. Cuma yang udah dipatok tuh sama Madrid 150 nih, Barkanya nggak mau. Mereka bilang nih pemain levelnya bukan segitu ya. Menurut gue juga 120 masih oke lah Alvarez. Jadi Alvarez kalau mungkin masih ada chance sedikit. Gue rasa enggak lah gitu. Ada dikit, cuma saya kira udah oke lah Gyökeres sama Havertz. Gyökeres meskipun nggak sesuai ekspektasi, tapi di akhir-akhir lumayan lebih bagus menurut gue. Di Champions League lebih bagus juga. Terus habis itu Havertz meskipun cedera mulu ya, tapi kalau dia main bagus. Havertz adalah edition yang bagus kalau belakangnya Odegaard. Terus dia versatile juga, bisa main attacking midfielder juga kan. Pokoknya tipe-tipe holding bola, kalau bola jauh tuh Havertz sama Gyökeres kan bisa kan. Mungkin ada yang ini juga kiri, kalau nggak Vini atau Barcola kan. Atau Yildiz dari Juventus gimana? Yildiz gue nggak suka Yildiz, gue nggak mau. Di Piala Dunia udah bukti sih gimana dia sama Turki. Nusa. Itu mungkin not established name ya, tapi pemain potensial lah. Itu bagus banget di Norway kemarin. Yang dibutuhin Arsenal, Nusa tuh masih muda kan? Yang dibutuhin Arsenal tuh yang memang experience banget sekarang. Karena kalau pemain muda lagi. Iya betul. Kemarin udah solis ya. Jadi oke. Jangan ya. Menurut gue masih butuh pemain experience. Harus ya nih. Iya, harus yang experience. Tapi jangan Welbeck sama Henderson. Yang experience aja. Aduh, Ang Nation itu beda lagi dah. Itu dia udah beri experience semua. Cuma berarti yang kalau kita recap ya dari awal yang mau di sell itu ada siapa tadi, Kepa mau sell, terus habis itu back nggak ada yang sell, terus midfield tapi ada Bastoni. Bastoni ya. Bastoni gue akan buy Bastoni. Bastoni buy, terus di midfield ada Vieira dijual, Vieira sama Ethan Nwaneri itu bakal gue beli Bruno G. Terus yang depan di sell itu Reiss Nelson sama Jesus. Nah itu ntar yang dibeli either Vini atau Barcola. Atau mungkin chance kecil Julian Alvarez. Oke, gitu aja di video kali ini. Gimana menurut kalian? Fans Arsenal, coba lu bakal keep Madueke apa enggak? Gue mau tahu bakal di keep apa enggak Madueke. Taruh pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa share video ini, di like dan subscribe. Thanks for watching and goodbye.